Setiap orang pasti alami masalah dalam finansial mereka. Hanya saja masalah antara orang besar dan orang kecil itu berbeda. Untuk orang besar, biasanya mereka lebih pusing ini mau alokasi aset kemana, apakah ke properti, ke saham, ke bisnis, atau mungkin untuk filantropi. Sedangkan orang kecil masalahnya itu beda lagi. Mereka lebih fokus gimana caranya agar cash flow yang masuk bisa jauh lebih banyak dibandingkan cash flow yang keluar, sehingga nantinya bisa menggulung aset investasi. Dan satu hal yang mau aku klarifikasi adalah baik orang besar ataupun orang kecil pasti punya tujuan yang beda-beda. Misalnya ada yang mau untuk menikah, ada yang mau bepergian, ada yang mau beli rumah, atau ada juga yang mau mengumpulkan dana pensiun. Dan oleh karena itu, kenapa di video kali ini aku akan sharing tentang konsep dasar dari financial planning, bagaimana caranya kita orang biasa bisa mencapai tujuan finansial kita. Dan tujuan finansial untuk kita bisa financial freedom itu umumnya ada 3. Yang pertama, bebas hutang. Kedua, ada passive income. Dan yang ketiga, ada proteksi. Nah, ada nggak dari kamu yang pengen capai financial freedom? Coba komen di bawah. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah komen, dan pada video kali ini aku akan coba bantu kamu secara gratis dengan menggunakan satu konsep yang namanya arus kas dan neraca keuangan. Template-nya kayak gini dan kamu bisa download di link yang ada di deskripsi dan itu gratis. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu tentang satu konsep yang namanya arus kas. Di arus kas, kita harus bisa memastikan uang yang masuk itu lebih banyak daripada uang yang keluar. Dan ini bisa dihitung secara mingguan, bulanan, atau tahunan. Nah, template yang aku pergunakan ini adalah template tahunan dan aku rasa ini bisa dipakai oleh banyak orang, termasuk kamu yang dapat bonusan karena kerja sebagai PNS atau bank BUMN. Sebagai contoh, di sini ada total kas masuk 147 juta dan ada total kas keluar 132 juta. Dan kalau kita lihat, itu arus kas per tahun plus 15 juta, dan ini artinya bagus karena uang yang masuk lebih banyak daripada uang yang keluar. Nah, yang bahaya adalah kayak gini nih. Kalau misalkan kita punya utang pindar itu kebanyakan dan menyebabkan arus kas kita tiap tahun keluar minus 21 juta, itu artinya berbahaya. Karena kenapa? Bisa jadi kita terpaksa harus jual aset kita, bahkan kadang-kadang ambil pinjaman baru untuk nutup hutang ini. Makanya, target pertama kita untuk bisa mencapai tujuan finansial seperti bebas hutang, punya passive income, dan ada proteksi adalah arus kas yang positif. Nah, kamu boleh cobain dan habis itu komen dong di bawah arus kas kamu itu positif atau negatif. Lalu yang kedua adalah menghitung aset. Nah, aset ini kita perlu hitung untuk mengetahui berapa sih nilai kekayaan kita. Kita bisa mulai dari memetakan aset kas, aset pribadi, dan aset investasi. Pada contoh ini, aku menuliskan dan menjumlahkan total aset yang dimiliki oleh Andre adalah 400 juta, dan total hutang dari Andre adalah 205 juta. Sehingga kita bisa hitung total kekayaan bersih Andre adalah 195 juta, dan ini tentunya bagus, karena nanti bakalan bertambah terus-menerus tiap tahun karena arus kas tadi yang positif. Dan sebagai bonus, kamu yang udah nonton video ini sampai dengan habis, aku kasih template yang ada financial check-up-nya, di mana kamu bisa lihat apakah itu hijau atau merah, yang mana hijau artinya bagus dan merah artinya perlu ditingkatkan. Nah, kamu coba download dulu pakai link yang ada di bawah, dan kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom deskripsi,
atau ikutan join live kita yang akan kita adakan tiap 1 minggu sekali dan jadwalnya bisa kamu lihat di channel Andre Tuan. Oke, itu aja sedikit sharing kita tentang caranya mencapai financial freedom dan semoga teman-teman bisa mencapai financial freedom di masa mendatang. Ketik amin kalau kamu setuju. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!